Acara sebentar lagi akan kita mulai. Sebelum itu, saya akan membacakan tata tertib terlebih dahulu. Tata tertib pelaksanaan Locus Debate Training volume kedua. Yang pertama, wajib mengubah display name Zoom dengan yakni nama tim underscore cara ke underscore nama. Contoh, Stanford underscore 1 underscore Silva. Yang kedua, diharapkan menjaga sopan santun selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga, diharapkan dapat mematuhi tata tertib pada saat sparring. Selanjutnya, diharapkan dapat menonaktifkan mikrofon pada saat belum mendapat giliran. Diharapkan dapat mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan selama berlangsungnya acara. Kemudian dilarang mencoret share screen selama kegiatan berlangsung. Yang terakhir, peserta diharapkan untuk mengisi form kehadiran yang ada di chat Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Saudari Agathia Ruhmana Simamora selaku Direktur Locus FH Unsri beserta jajarannya. Yang saya hormati, Saudari Nadia Dwi Amalia selaku Manager of Public Speaking. Yang saya hormati, Person in Charge Locus Debater Training Volume kedua hari ini yaitu Saudari Silpa Maharani, dan merupakan kehormatan bagi saya untuk memperkenalkan pelatih debat kita pada malam hari ini, Saudari Safira Ariska Maulidina SHMH, serta tak lupa seluruh anggota Locus FH Unsri yang saya banggakan. Selamat datang kembali saya ucapkan kepada semuanya pada acara Locus Debate Training Volume kedua yang merupakan kelanjutan dari Locus Debate Training Volume pertama, di mana pada kali ini merupakan sparring debat antar anggota Locus bersama saya, Elizabeth Divanita Bolon sebagai moderator. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara Locus Debate Training. Sebelum kita memulai acara ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah kata sambutan sekaligus membuka acara dari Manager Department of Public Speaking kepada Saudari Nadia Dwi Amalia. Disilahkan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Locus periode 2022-2023, Saudari Agathia Ruhmana Simamora. Yang saya hormati pembicara dan narasumber serta mentor kita yang luar biasa pada hari ini, Kak Syafira Ariska Maulidina SHMH, serta seluruh jajaran MB dan juga anggota Locus yang saya banggakan.
Tak lupa puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka acara Locus Debate Training Volume kedua. Locus Debate Training Volume kedua ini ditujukan kepada anggota Locus untuk mengasah skillnya, yang mana pada volume kedua ini mereka akan mencoba untuk mengemukakan argumentasinya secara individual ataupun secara tim, yang mana dari penyampaian argumentasi tersebut saya harap teman-teman semua dapat mengambil pelajaran serta pengalaman dari apa yang sudah mereka sampaikan. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Syafira selaku mentor yang sudah berkenan menjadi mentor dalam Locus Debate Training pada malam hari ini. Tak lupa kepada seluruh jajaran kepanitiaan yang telah membantu membangun suksesnya acara pada malam hari ini. Saya harapkan acara Locus Debate Training ini dapat diikuti oleh semua peserta nantinya, yang tidak hanya tim-tim yang akan menyampaikan argumentasinya saja, tetapi kepada seluruh anggota Locus yang join, harapannya ketika memang mereka memiliki minat terhadap debat, mereka dapat mencoba untuk melatih skill tersebut dengan cara mengikuti Locus Debate Training ini dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatannya, serta mulai untuk berbicara sebagaimana yang mereka inginkan, sebagaimana skill yang ingin mereka tingkatkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti rangkaian acara sampai dengan berakhirnya acara nanti, karena nanti di akhir acara akan ada pengumuman best speaker, yang mana saya harapkan pengumuman best speaker ini dapat memacu semangat dari anggota Locus itu sendiri untuk dapat terus mengasah skill debate-nya. Sekian dari saya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Locus Debate Training Volume 2 resmi saya buka. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadia. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada operator dipersilahkan dan kepada seluruh peserta diharapkan untuk on cam. Oke, kepada seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Ditunggu hingga 20:10. Oke, foto yang pertama 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, yang terakhir gaya lokus 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada operator. Baiklah, tibalah kita pada inti acara yang telah ditunggu-tunggu, yakni sparring. Namun sebelum itu, saya akan membacakan mekanisme pada saat sparring.
Mekanisme sparring debat yang pertama, durasi waktu debat terdiri atas pembicara pertama 3 menit, pembicara kedua 5 menit, pembicara ketiga 5 menit, pembicara penutup 2 menit. Pembicara penutup hanya bisa disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua. Penyampaian argumentasi dimulai dari pembicara pertama tim pro, dilanjutkan pembicara pertama tim kontra, kemudian pembicara kedua tim pro, dilanjutkan pembicara kedua tim kontra, kemudian pembicara ketiga tim pro, dilanjutkan pembicara ketiga tim kontra, dan kemudian pembicara penutup dari tim kontra, diakhiri oleh pembicara penutup dari tim pro. Interupsi dapat dilakukan pada penyampaian argumentasi dari pembicara kedua dan ketiga. Interupsi dapat dilakukan setelah 1 menit awal hingga 1 menit sebelum berakhir. Artinya, interupsi mulai pada menit keempat di detik 59 hingga menit pertama di detik yang pertama. Batas interupsi yang dapat diterima ialah 3 kali interupsi setiap sesi interupsi. Jeda interupsi antar interupsi minimal 5 detik. Interupsi dapat ditolak 1 kali, setelah itu harus diterima. Interupsi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengirimkan pesan melalui chat Zoom menggunakan format interupsi. Penyampaian interupsi maksimal 20 detik. Penyampaian argumentasi dari tiap-tiap peserta, jika dilakukan seperti biasa, yaitu pembicara pertama, kemudian pembicara kedua, dilanjutkan dengan pembicara ketiga, tetapi yang membedakannya itu, yaitu adalah tidak ada pembicara balasan dari tim tersebut. Baiklah, kita akan mulai pada sesi yang pertama. Mosi pada perdebatan kali ini yakni legalisasi perkawinan beda agama oleh negara. Baiklah, saya akan memperkenalkan yang akan menyampaikan argumennya pada sesi yang pertama di kali ini, yakni Saudari Revia Inaya Salsabila. Baik, apakah Saudari Revia sudah siap? Baik, apakah Saudari Revia sudah siap? Siap. Baik, untuk operator, timekeeper-nya dipersilakan. Baik, waktu dimulai dari kata pertama dari Saudari Revia. Dipersilakan. Baiklah, pidato akan saya mulai dari 3, 2, 1. Berdasarkan KBBI, pernikahan adalah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Dapat kita simpulkan, perkawinan adalah perbuatan hukum yang menimbulkan sebab akibat antar negara, begitupun dengan pasangan berbeda agama, bukan? Hanya saja yang menjadi pembeda adalah kepercayaan yang dianut masing-masing dari pria dan wanita. Mengacu pada status quo perkawinan di Indonesia telah diatur pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun sayangnya, pernikahan beda agama tidak diatur secara eksplisit dan konkret pada hukum positif ini. Sehingga hal ini menimbulkan perdebatan dan problematika yang menyangkut perihal intoleransi, seks, bebas, dan prasangka tiadanya jaminan hukum di tengah masyarakat. Status quo sekarang, pasangan beda agama memiliki celah untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Dengan meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan juga menikah di luar negeri. Kami dari tim Pro setuju akan mosi perdebatan ini dikarenakan Indonesia adalah negara pluralisme yang hidup di tengah perbedaan banyak agama, sehingga pernikahan perbedaan agama sudah semestinya tidak dapat dihindari. Mengacu pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi dasar kontra akan pernikahan beda agama mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
Namun harus diakui pasal tersebut tidak melarang perkawinan beda agama secara eksplisit dan konkret. Ditambah kehadiran putusan MA nomor 1400 KPTD 1986 menerangkan bahwa kantor catatan sipil memperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Namun sayangnya tidak seluruh kantor catatan sipil mengizinkan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dan tendensi pegawai negeri sipil mengintervensi ranah privasi warga negara. Pada Undang-Undang 1945 sebagai hierarki tertinggi konstitusi di Indonesia, terdapat pasal 28B ayat 1, yaitu setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, maka sudah seharusnya pasal ini juga diperuntukkan oleh pasangan beda agama. Maka jika tidak ditepati ada HAM yang dilanggar oleh negara. Kami dari tim Pro meyakini negara dapat menciptakan jaminan hukum yang pasti dan adil bagi pasangan beda agama dan ingin memperkuat penegakan HAM yang ada di Indonesia. Baik, apakah cukup dari Saudara Revia? Cukup. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, saya akan memperkenalkan kepada kita semua yang akan menyampaikan argumennya pada sesi kedua, yakni Saudari Adiska Putri. Baik, waktu dimulai dari kata pertama. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam rekan berpikir kritis kalian. Di sini saya Adiska Putri sebagai pembicara kedua dari tim Pro akan menyampaikan argumentasi pada malam ini, di mana saya akan menyampaikan dua argumentasi utama, yaitu pertama adalah mengapa perkawinan beda agama dapat dijustifikasi untuk diterapkan di Indonesia, dan yang kedua adalah bagaimana dampak yang akan terjadi ketika kita melegalisasi pernikahan beda agama di Indonesia ini. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah mengapa perkawinan beda agama dapat dijustifikasi. Pertama, secara filosofis, kita menyadari bahwasannya pernikahan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di mana kami percaya pada dasarnya pernikahan pasangan beda agama itu dilakukan atas sadar dan dengan tujuan yang baik, di mana itu adalah bagian dari hak asasi pasangan yang beda pasangan kedua belah pihak tersebut. Kami percaya bahwasannya Indonesia sebagai negara hukum, di mana salah satu unsurnya itu adalah supremasi hukum adalah yang tertinggi, sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, bahwasanya pernikahan beda agama ini sangat sesuai dengan HAM yang ada di Indonesia, maka hal ini sangat memenuhi unsur filosofis. Kemudian tidak hanya itu, bagaimana Indonesia ini memiliki Pancasila, di mana sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga mendukung bagaimana pasangan yang beda agama tersebut yang ada di Indonesia yang ingin melakukan pernikahan beda agama memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan akses untuk menikah yang difasilitasi atau dilegalkan oleh negara. Kemudian selanjutnya adalah secara sosiologis. Bagaimana kita melihat status quo sekarang, Indonesia ini merupakan negara yang bersifat atau berkarakteristik pluralisme, di mana hal ini membuktikan bahwasanya pernikahan beda agama akan menjadi suatu media untuk kebebasan masyarakat untuk menjalin hubungan tanpa memandang adanya sara. Kemudian secara yuridis, bagaimana hal ini belum diatur secara eksplisit, sehingga kami percaya pernikahan beda agama ini pada akhirnya harus dilakukan. Kemudian argumentasi yang kedua adalah dampak yang akan terjadi. Pertama, di sisi kami best skenario-nya adalah legalisasi pernikahan beda agama akan memberikan jaminan hukum dan keadilan bagi pasangan beda agama, di mana hal ini akan mencegah diskriminatif dan juga pengabaian hak asasi manusia bagi pasangan-pasangan yang akan menikah di Indonesia. Di mana yang kedua adalah best skenario-nya legalisasi pernikahan beda agama akan menjadi media sosialisasi antar agama di Indonesia. Bayangkan rekan berpikir kritis bagaimana hal ini akan mengurangi stigma yang negatif ketika di dalam pernikahan
pasangan akan mengetahui oh bahwasannya ajaran agama yang dipandang negatif itu ternyata baik dari komunikasi dan hubungan bersama pasangannya, di mana ini akan meningkatkan penghormatan ajaran agama lain di dalam keluarga, di dalam lingkup keluarga. Kemudian akan turut mencegah perzinahan di rekan berpikir kritis kalian, di mana ketika kita melegalkan ini, maka pasangan-pasangan yang sebelum menikah itu menjalin hubungan beda agama, maka dengan ini kita akan meminimalisasi perzinahan yang mungkin saja bisa terjadi. Kemudian juga kita mendukung terciptanya suatu keluarga yang bahagia ketika kita melegalisasi hubungan yang baik atas dasar cinta antara pasangan-pasangan yang beda agama. Sedangkan worst scenario di tim kontra adalah bagaimana di sisi mereka itu akan terjadi ketidakadilan, akan penjaminan hukum bagi pasangan yang beda agama. Dan menurut kami hal ini sangat disayangkan, terlebih di Indonesia sebagai negara hukum yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana akan terjadi penyelundupan hukum seperti yang disampaikan oleh pembicara pertama kami, ketika di status quo sekarang itu pernikahan beda agama itu diilegalkan, maka yang terjadi adalah banyak pasangan yang menikah di luar negeri, di mana hal itu memungkinkan warga negara Indonesia itu untuk menggunakan hukum luar negeri, di mana hal ini bisa mengurangi rasa ketidakpercayaan atau ketidakpatuhan warga negara akan hukum yang ada di Indonesia. Kemudian worst scenario yang akan terjadi di tim lawan kami yang selanjutnya adalah bagaimana ilegalisasian pernikahan beda agama itu bisa meningkatkan kasus-kasus sosial seperti perzinahan di luar nikah atau juga masalah lainnya. Baiklah, sekian argumen dari saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Adiska dengan meninggalkan waktu sebanyak 14 detik. Kemudian selanjutnya, saya akan memperkenalkan yang akan menyampaikan argumennya pada sesi yang ketiga, yakni Saudari Zara Zulfa. Apakah Saudari Zara sudah siap? Baik, siap. Baik, waktu dimulai dari kata pertama. Baiklah, di sini saya selaku pembicara ketiga dari tim Pro. Di sini saya akan mengelaborasi beberapa argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim saya sendiri. Pertama, salah satu argumen yang telah dibawakan dari kedua pembicara ialah Indonesia merupakan negara pluralisme yang mana memiliki banyak perbedaan banyak perbedaan, dan salah satunya ialah mengenai agama, sehingga pernikahan berbeda agama ini merupakan suatu hal yang tidak lazim lagi kita dengarkan, bukan hanya pernikahan beda agama, namun pacaran beda agama saja sudah sering kita dengar. Dan hal ini dapat kita lihat dari statis yang disampaikan pada Indonesia Conference on Religion and Peace atau ICRP, yang mencatat sejak 2005 sudah terdapat 1.425 kasus pasangan beda agama yang menikah di Indonesia. Dan hal ini sebenarnya status ini sebenarnya dapat melambung jauh lebih tinggi jikalau pelegalan terhadap pernikahan beda agama merupakan satu hal yang lebih lazim dan mudah untuk didapatkan bagi pasangan-pasangan yang berbeda agama, bukan hanya di beberapa kantor sipil saja. Dan argumen kedua yang dibawakan oleh tim saya ialah dikarenakan ilegalnya pernikahan berbeda agama ini sering terjadi kasus di mana pasangan berbeda agama melakukan pernikahan di luar negeri, atau dan hal ini dapat dikatakan sebagai penyeludupan hukum, yang mana kasus-kasus pasangan berbeda agama yang menikah di luar negeri ini kita dapat lihat dari beberapa sosok artis seperti Jeremy Thomas dan Indayanti, yang mana mereka merupakan artis yang dikarenakan perbedaan agamanya harus menikah di Singapura, dan hal ini
dapat sangat mudah untuk dihindari jikalau hukum Indonesia itu tersendiri melegalkan pernikahan berbeda agama, dan juga seperti yang telah disebutkan oleh pembicara kedua, yang mana penyeludupan hukum ini tersendiri juga dapat berkaitan dengan terjadinya seks di luar nikah, yang tentu saja secara medis hal ini sangatlah dapat merugikan masyarakat, yang mana dapat membuat penyebaran terhadap penyakit seksual seperti HIV, AIDS, dan lain-lainnya. Dan kita dapat dan juga pembicara kedua dari tim saya telah membawakan dampak yang baik dari pernikahan beda agama ini, yang mana seperti terciptanya keadilan, kepercayaan terhadap pemerintah, penyatuan dan proses pernikahan yang meredam intoleransi ataupun rasa saling mengerti antara agama satu dan agama lainnya, yang dimana saya ingin mengelaborasikan lagi mengenai salah satu argumen yang mana tentang meredamnya rasa intoleransi dan pengertian antara satu agama dan agama lainnya, yang mana di sini kita dapat lihat di Indonesia ini tersendiri mayoritas dari kita merupakan agama Islam dan agama Islam. Namun dengan melegalkannya pernikahan berbeda agama ini, saya yakin bahwa pengetahuan kita tentang agama lain seperti Buddha, Hindu, dan banyak lainnya akan jauh lebih tinggi, karena hal ini akan lebih mudah untuk disosialisasikan karena dalam berbentuk keluarga, bukan? Dan di sini saya akan menyimpulkan kembali argumen-argumen dari yang telah disampaikan oleh saya dan juga rekan-rekan saya sendiri, yang mana di sini kami percaya dengan banyaknya benefit yang dapat kita dapatkan dari dilegalkannya pernikahan beda agama, sepertinya terciptanya keadilan, rasa percaya masyarakat kepada pemerintah yang jauh lebih menaik, meredamnya rasa intoleransi, dan juga membuat kita pengertian satu agama dan lainnya makin tuh. Dengan ini kami percaya bahwa sangat telah habis. baik. Terima kasih kepada Saudari Zara. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan yang akan menyampaikan argumennya pada sesi keempat, yakni Saudari Nadia Dwi Amalia. Apakah Saudari Nadia sudah siap? Siap, moderator. Baiklah, waktu dimulai dari kata pertama. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator, rekan cendekiawan kami dari tim Pro, serta pemerhati hukum dan sivitas akademika yang berbahagia. Perkenalkan, saya Nadia Dwi Amalia selaku pembicara kedua dari tim kontra yang akan menyampaikan argumentasi kami dari berdasarkan landasan yuridis. Namun sebelum itu, saya akan membidas beberapa argumentasi yang telah disampaikan oleh tim Pro terlebih dahulu. Tim Pro mengatakan bahwasannya dengan adanya legalisasi perkawinan beda agama ini, maka akan mendapatkan manfaat yang banyak dan dapat mencegah perbuatan zina itu sendiri. Namun mereka melupakan bahwasannya Indonesia adalah negara yang menganut sistem ketuhanan, di mana secara yuridis telah termuat dalam Pancasila bahwasannya Indonesia adalah negara yang mengakui ketuhanan itu sendiri. Dari segi yuridis normatif, pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatakan dengan tegas bahwasannya negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan juga diperkuat lagi dalam ayat 2 yang mengatakan bahwasannya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat dengan kepercayaannya dan menurut agama dan
dan agamanya itu. Kami meyakini bahwasanya berdasarkan yuridis normatif tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Indonesia tidak dapat berbuat sewenang-wenang dalam hal perkawinan itu sendiri, yang mana tindakan mereka haruslah berdasarkan normatif yang jelas, merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasanya pasal 8 huruf F menyatakan dengan tegas bahwasanya perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin. Dalam hal ini, secara tegas bahwasanya dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan beda agama ini jelaslah dilarang, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga bukankah hal ini telah menyalahi, secara tidak langsung telah menyalahi aturan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 itu sendiri. Selain daripada itu, kita merujuk pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut yang menyatakan bahwasanya setiap perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Yang mana interpretasi dari penerapan pasal tersebut adalah dilakukan berdasarkan kepercayaan kedua belah pihak, tidak salah satu pihak, sehingga tidak dapat dilakukan pernikahan beda agama tersebut. Selain daripada itu, apabila tim pro tadi mengatakan bahwasanya telah terdapat putusan MA yang mengatakan bahwasanya memperbolehkan pernikahan beda agama. Namun lagi-lagi perlu kita lihat kembali putusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji material Undang-Undang Perkawinan pada nomor registrasi nomor 17/PU/PAN telah habis. Terima kasih kepada Saudara Nadia. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah memberikan argumen terbaiknya. Berikutnya, marilah kita dengarkan komentar dari Kak Syafira selaku mentor kita pada malam hari ini. Oke, selamat malam semuanya. Suara kakak terdengar ya? Terdengar, Kak. Oke, pertama-tama kakak mau kasih apresiasi dulu buat buat adik-adik yang tampil pada malam hari ini. Jadi kan sebenarnya ini di luar rencana ya, karena direncanakan itu sebenarnya kan sparring, tapi jadi akhirnya monolog. Nah, sebenarnya harapan kakak tuh kakak bisa lihat kalian benar-benar sparring. Soalnya sebenarnya menguji teknik berdebat itu akan lebih menguji teknik berdebat itu memang yang paling baik dan bisa diukur itu ketika berhadapan ada lawannya. Jadi kalau misalnya berdebat sifatnya itu monolog saja, itu agak sulit diukur karena pasti pertama kalian lebih banyak membaca gitu, pasti juga persiapannya itu jauh lebih apa ya, lebih bisa disiapkan lah istilahnya, kalian bisa menghafal. Nah tapi kalau misalnya pada saat berdebat ada lawan, itu ada hal-hal yang di luar kalian rencanakan, akhirnya di sebenarnya perdebatan itu benar-benar teruji gitu, sejauh mana pemahaman kalian soal mosi, terus tuh bagaimana taktis, daya serang dan lain-lain. Nah tapi karena ini berhubung monolog, mungkin kayak ya masukannya sih terbatas ya. Jadi mungkin cuma beberapa hal yang sifatnya teknis. Jadi karena juga soal penguasaan teknis itu juga cuma bisa dijelaskan sedikit. Jadi mungkin ada menyinggung sedikit ya soal substansi tadi. Sebenarnya kakak nggak mau bahas soal substansi, cuman karena waktu kita cukup banyak dan tadi yang bisa dinilai juga nggak terlalu banyak. Jadi kita mungkin bahas dari sisi bukan substansinya secara murni ya, tapi lebih ke bagaimana kalian mencari dan mengolah mosi yang sudah didapatkan. Pertama, itu untuk pembicara pertama ya, Revia ya.
Tadi ada 4 pembicara ya, ada Revia, ada Adiska, Zara, sama terakhir Nadia. Nah, pertama-tama kamu mau ucapin kalian sudah hebat banget, karena dari sekian banyak anggota Lokus, kalian yang berani untuk tampil pada malam hari ini. Mungkin juga kalian belum mengolah mosinya secara mendalam. Nah, tapi ada beberapa masukan. Pertama, untuk pembicara pertama. Memang kalau misalnya kita bicara soal opening statement itu penting ya, maksudnya banyak orang yang menyepelekan peran pembicara pertama. Nah, tapi sebenarnya pembicara pertama itu perannya paling vital. Kenapa? Karena dia itu orang yang menjadi tonggak dari tim gitu. Karena dia orang yang pertama kali dilihat oleh juri gitu. Jadi dia tuh istilahnya kayak first impression juri terhadap tim. Jadi kalau misalnya pembicara pertama ini nggak bagus gitu atau nggak runtut dalam memberikan argumentasi, nah problemnya itu ada dua. Pertama, first impression juri terhadap tim menjadi jelek. Jadi akhirnya juri itu nggak tertarik lagi tuh untuk melihat pembicara kedua dan ketiganya. Terus itu yang jadi problem kedua juga adalah itu berkaitan dengan mentalitas tim. Jadi kadang kalau pembicara satu itu nggak sebagus yang diharapkan misalnya, atau argumentasinya nggak runtut dan nggak mendudukan mosi secara menyeluruh, itu pembicara kedua dan ketiganya akhirnya jadi terpengaruh biasanya dengan pembicara pertama. Makanya pembicara pertama ini penting sekali, khususnya untuk mendudukan mosi perdebatan. Nah, jadi kalau kita bicara opening statement, itu ada beberapa step yang harus didudukan dulu berkaitan dengan mosi perdebatan. Yang pertama itu adalah latar belakang dari munculnya mosi. Terus yang kedua adalah argumentasi utama. Nah, pertama untuk yang pembicara pertama tadi, Revia, itu untuk masalah pendudukan mosi, itu masih belum runtut ya, belum runtut dari aspek latar belakang permasalahan dan konflik yang terjadi sehingga muncul perdebatan. Nah, jadi kalau masukannya untuk ketika ingin jadi pembicara pertama, kita harus masuk dulu ke latar belakang yang paling umum dulu. Jadi sebenarnya pernikahan di Indonesia itu seperti apa gitu, keadaan konsepnya seperti apa. Terus itu terus itu terjadi konflik, dan konfliknya seperti apa, konflik hukum yang terjadi di masyarakat itu apa, apakah yang terjadi antara yang diharapkan dan yang terjadi itu bagaimana gitu, antara yang diharapkan dan yang terjadi, apakah terdapat perbedaan gitu yang menyebabkan jadi kontradiktif antara tujuan dan yang terjadi. Nah, itu harus muncul di bagian latar belakang pembahasan. Jadi orang tahu apa yang kita permasalahkan. Baru kita masuk ke masalah ke argumentasi utama. Nah, di argumentasi utama itu kita sebenarnya bisa membagi-bagi argumentasinya ya. Jadi pertama dari argumentasi secara filosofis, ya kayak yang sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi yang kedua argumentasi secara yuridis dan argumentasi secara sosiologis. Nah, sebenarnya pembicara satu bisa menyebutkan argumentasi berdasarkan 3 landasan itu secara langsung, tapi hanya yang sifatnya pokok-pokok argumentasi saja, tanpa ada penjelasan lebih detail yang nanti mungkin akan dijelaskan pembicara 2-3, atau pembagiannya bisa jadi pembicara satu khusus menjelaskan filosofis, pembicara 2 menjelaskan yuridis, dan pembicara ketiga menjelaskan khusus sosiologis. Jadi sebenarnya kesepakatan tim, dan itu biasanya itu jadi apa ya? Jadi istilahnya ciri khas dari tim. Jadi memang ada tim yang spesifik membagi pembicara itu berdasarkan landasan argumentasi yang disampaikan. Jadi ada yang pembicara satu khusus filosofis, ada yang pembicara duanya khusus yuridis, ada yang pembicara tiganya khusus sosiologis, tapi ada juga yang dia itu tidak membagi-bagi pembicara itu jadi 3 landasan argumentasi seperti itu. Jadi baik pembicara 1, 2, dan 3 itu sama-sama menyampaikan argumentasi secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Hanya saja mungkin penjelasan secara mendalam itu berbeda. Jadi jadi pembagiannya lebih ke porsi argumentasinya. Jadi kalau misalnya kalau untuk pembicara pertama mungkin hanya menyampaikan pokok-pokok pikirannya saja. Nah, pembicara kedua mulai ke
porsi argumentasi, misalnya yang filosofis, porsi argumentasi yang mana gitu, yang dibagi dengan pembicara ketiga. Nah, jadi itu sebenarnya ciri khas timnya mau pilih. Jadi itu sebenarnya tergantung kesepakatan tim seperti apa. Nah, tapi kalau untuk kita kalau untuk Fakultas Hukum Unsri, tim Unsri sih sudah pernah mencoba 2 metode tadi. Nah, jadi kalau misalnya untuk pembagian argumentasi itu juga harus jelas gitu, kalian satu tim itu bagaimana. Nah, terus itu masukan teknisnya untuk yang pembicara satu tadi, meskipun kalian itu mungkin baru nyusun argumentasinya baru hari ini atau kemarin gitu, jadi terburu-buru, diusahakan jangan terlalu textbook ya. Jadi jadi itu diusahakan tuh jangan terlalu textbook. Kalian boleh lihat teks, boleh banget lihat teks, tapi jangan lupakan eye contact dengan juri ataupun lawan. Nah, karena kalau misalnya kadang itu kalau dalam perdebatan eye contact itu tuh apa ya istilahnya itu, eye contact itu penting gitu dalam konteks untuk meyakinkan juri gitu, dan juga mengintimidasi lawan. Jadi itu sebenarnya nggak terlalu banyak ngomong, cukup dari mata itu cukup. Jadi mata itu tuh juga berbicara, bukan cuma kita menyampaikan argumentasi secara lisan, tapi eye contact kita juga bermain di situ. Jadi ada bahasa mata istilahnya yang disampaikan pada saat menyampaikan argumentasi. Jadi ketika juri melihat sorot mata kita yang meyakinkan, juri itu bisa masuk ke dalam argumentasi kita. Nah, terus yang ketiga itu adalah masalah gesture. Nah, sebenarnya kan sudah disampaikan di materi sebelumnya. Jadi kalau berdebat itu nggak cuman kita menyampaikan argumentasi, tapi juga keseluruhan tubuh kita juga harus menyampaikan argumentasi juga gitu dalam hal untuk meyakinkan juri. Jadi walaupun ini memang kan debatnya sebenarnya debat via online ya. Sebenarnya via online ya, jadi memang sulit untuk melihat gestur, tapi paling tidak juri juga harus melihat bagaimana kalian menguasai tubuh kalian gitu, jangan terlalu kaku, jangan kelihatan textbook. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan tangan gitu, tangan seperti ini kan sebenarnya kelihatan juga kalau misalnya meskipun via Zoom gitu. Jadi nanti meskipun ini debatnya debat online, kan harus bersikap seolah-olah kalian itu juga benar-benar berdebat langsung di hadapan juri. Jadi gestur juga harus tetap dimainkan. Nah, terus untuk pembicara kedua, ini itu ya, maksudnya udah cukup baik sebenarnya. Nah, cuman mungkin persoalannya adalah mengambil part yang bisa dijadikan objek untuk membidas pernyataan lawan. Jadi sebenarnya pembicara kedua itu tugasnya yang paling penting itu adalah bagaimana cara meruntuhkan argumentasi pembicara pertama yang menjadi lawan. Jadi kita harus kelihatan menyerang dari awal tuh untuk pembicara dua, pembicara tiga. Jadi begitu kita menyerang itu terlihat kita seakan-akan mengintimidasi lawan. Nah, semakin kita mengintimidasi sebenarnya baiknya juri itu jadi semakin tertarik gitu. Oh, argumentasi mereka, mereka ini sepertinya yakin sekali dengan argumentasi mereka gitu, sampai mereka itu terus mencecar argumentasi lawan, dan tentu kita ingin ya meruntuhkan keseluruhan argumentasi yang disampaikan oleh lawan. Makanya sebenarnya part membidas itu tuh harus diikuti dengan kata-kata yang istilahnya itu bukan merendahkan sih, tapi seperti menyindir argumentasi lawan gitu. Misalnya sepertinya rekan kami dari kontra tidak mengerti bagaimana sih konteks perdebatan yang sebenarnya gitu. Jadi nggak cuma sekedar menyampaikan argumentasi, tapi agar lebih menarik bisa kita tambahkan beberapa kalimat-kalimat yang seperti menyindir argumentasi dari tim. Misalnya, tim lawan ini bagus sekali argumentasinya gitu, misalnya cita-cita yang diinginkan dari menyetujui mosi ini sangat baik, tapi sayang sekali akan sangat sulit untuk dilaksanakan gitu misalnya. Atau itu cuma kalaupun misalnya argumentasi mereka baik, ya kita harus tetap cari celah bagaimana kita membuat argumentasi mereka itu tidak bisa diaplikasikan gitu. Jadi harus ada kata-kata seperti itu. Jadi
harus main retorika juga sedikit gitu. Jadi tim lawan sepertinya nampaknya tidak terlalu memahami gitu, atau tim lawan yang seperti menyudutkan tapi jangan terlalu ketara banget gitu menyudutkannya gitu. Karena kalau misalnya kita terlalu menyudutkan itu nanti problemnya seringkali di penilaian manner. Kita dianggap nggak punya manner gitu pada saat berdebat, padahal sebenarnya bukan itu tujuannya. Nah, terus itu sama sebenarnya tadi problem kalian itu dua-duanya juga adalah soal membagi argumentasi. Nah, terus juga problem kalian bertiga, ini termasuk pembicara ketiga yang tadi Zara, itu adalah persoalan manajemen waktu. Nah, kalau misalnya kalian itu di debat yang sebenarnya diusahakan untuk waktu itu dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Jadi jangan sampai disisakan 1 detik pun gitu. Kalau bisa kalian harus ngomong sampai detik ke 00 gitu. Kalau misalnya kelebihan, kalian juga jangan sampai kelihatan panik. Nah, terus itu untuk Zara dan Adiska, tadi pembicara 2 dan ketiga, kalau misalnya kalian lagi mikir gitu atau lagi ngeblank, itu kalian nggak perlu memperlihatkan gestur kalian lagi mikir. Jadi itu seperti mata ngeliat ke atas, terus banyak menggunakan kata gitu. Kalian bisa mengalihkan kata-kata itu tuh misalnya seperti menyapa dewan juri, misalnya seperti dewan juri yang terhormat gitu. Kalau misalnya lagi blank atau tidak tahu kalimat apa untuk menyambung ke argumentasi atau kalimat yang selanjutnya. Jadi kalian bisa menggunakan kata-kata seperti dewan juri yang terhormat dan lain-lain gitu untuk menyambung gitu antara argumentasi satu ke argumentasi kedua gitu. Kalau misalnya kalian bingung gitu kata apa untuk menyambung argumentasi ini. Nah, tapi kalau misalnya dari segi itu kalian bertiga ini sudah cukup baik ya, karena produksi kalimat kalian sudah banyak, terus itu juga cukup cermat sebenarnya penggunaan kalimat-kalimatnya. Cuman ya problemnya mungkin adalah soal pembedahan mosi. Nah, ini kita sedikit masuk substansi ya, karena kita nggak bisa terlalu banyak mengulas tentang penampilan kalian dari segi teknis, karena tidak melihat ada perlawanan, karena tidak ada sparring kan, tidak ada lawan versus gitu. Yang pertama itu soal pembedahan mosi. Nah, kakak tuh, karena ini kita adalah yang dibicarakan itu adalah debat hukum, kalian tuh usahakan selalu untuk mengulas mosi itu dari segi hukum. Nah, dari pembicara 1 dan ketiga sampai yang keempat tadi, yang keempat sudah mulai menyinggung tentang undang-undang. Nah, tapi yang dari pembicara 1 sampai pembicara 3 ini banyak argumentasinya itu tidak masuk ke dalam ranah argumentasi hukum. Jadi kalau kita mau berargumentasi hukum, kita harus punya dasar hukumnya juga. Nah, terus kalau pertanyaan Kak, gimana nih kalau misalnya mosinya itu sifatnya ius constituendum gitu misalkan. Nah, sebenarnya kan ini kan mosinya ius constituendum ya, karena belum ada legalisasi untuk pernikahan beda agama. Nah, kalian bisa lihat yang kalian harus pahami, debat hukum itu bukan debat undang-undang, bukan debat normatif. Memang betul harus ada dasar hukum, tapi sebenarnya yang diminta dari perdebatan hukum itu adalah gagasan yuridis, jadi gagasan hukum yang diminta. Nah, gagasan hukum itu nggak selalu berupa dasar hukum yang sudah jelas, tapi bisa sifatnya tuh ius constituendum gitu. Kalau misalnya ada kebutuhan khusus, makanya pada saat berargumentasi sebenarnya penting banget tuh pemilahan argumentasi secara filosofis, yuridis, sosiologis. Nah, secara yuridis kalian bisa mengulas tentang bagaimana cita hukum negara Indonesia yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Terus kalau misalnya kalian bicara tentang hak asasi manusia, kalian bisa ulas dasar hukumnya di dalam Undang-Undang Dasar gitu. Terus itu kalau misalnya ya kayak tadi cita hukum di Undang-Undang Dasar itu bagaimana sih, kehendaknya itu bagaimana. Nah, itu kalau debat hukum kita harus ada dasarnya gitu. Harus ada dasarnya, tidak bisa berdasarkan klaim-klaim yang misalnya sifatnya cuman asumsi gitu, asumsi. Nah, terus itu yang kedua juga kalian harus menyertakan data atau memang masalah hukum yang sebenarnya terjadi. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin legalisasi itu sebenarnya yang paling bermasalah itu apa sih?
kenapa harus legalisasi gitu. Karena sebenarnya sudah banyak penyelundupan hukum nih gitu. Penyelundupan hukum di mana orang-orang yang berbeda agama akhirnya dia menikah di luar negeri. Nah, itu kan sebenarnya bentuk penyelundupan hukum. Tadi ada beberapa argumentasi yang arahnya ke sana. Tapi tidak disebutkan kalau itu adalah bentuk penyelundupan hukum. Nah, jadi kalian bisa runtuh ke sana. Kalau misalnya kalian pro ya tadi. Nah, jadi itu sih, jadi dari segi filosofis, terus secara yuridisnya gitu, undang-undang dasar hukumnya, terus secara sosiologisnya apa, itu harus jelas gitu argumentasinya itu bagaimana gitu. Mungkin untuk apa? Mungkin itu aja sih yang bisa kakak sampaikan untuk saran-sarannya. Tapi keseluruhan penampilan kalian sudah bagus banget. Kakak ucapin good job buat kalian. Jadi untuk yang lain sebenarnya yang nggak tampil pada malam hari ini, kalian kan ini sebenarnya kan sifatnya internal ya. Jadi kalian tuh kalau misalnya takut salah atau apa, kalian nggak usah takut ya, karena ini kan internal juga gitu kan, dan ini juga sebenarnya kan biar kalian bisa gitu. Yang kalau misalnya alasannya tuh nggak bisa gitu, nah di sini kita sebenarnya latihannya untuk bisa gitu. Jadi kalian tuh nggak usah takut untuk gitu. Terus kakak tuh harapannya kalau misalnya ada waktu nih mau ngetes kalian sesuatu rasanya monolog untuk mosi perdebatan kali ini. Tapi mungkin kita kakak serahkan ke moderator dulu kalau misalnya dibuka sesi diskusi, boleh banget. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Safira atas komentar dan sarannya sebagai mentor kita pada malam hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah menyampaikan argumen terbaiknya. Mungkin untuk dari peserta sekalian, jika ada follow-up question mengenai komentar dan saran dari Kak Syafira, saya persilakan. Apakah ada dari teman-teman peserta sekalian yang ingin bertanya ataupun menanggapi saran dan komentar dari Kak Syafira sendiri? Aku izin dong, Elizabeth. Boleh dipersilakan izin masuk. Selamat malam, Kak Safira. Aku Adiska. Aku izin nanya nih, Kak. Berdasarkan feedback dari Kak Safira tadi. Nah, jadi kan kata kakak kalau debat hukum tuh bukan kita tentang debat landasan hukum, tapi juga tentang kayak memberikan apa sih hukum yang kita cita-citakan, begitu Kak. Nah, kalau untuk mosi ini kan kami sebagai tim pro ya Kak, di status quo itu kan perkawinan beda agama itu dilarang itu. Nah, berarti di sini kami sebagai tim pro posisinya menyetujui. Nah, berarti kami bukan bukan memberikan landasan hukum yang ada, tetapi kami tuh memberikan suatu harapan kami inginnya suatu hari itu ada landasan hukum yang mengesahkan seperti itu ya Kak maksudnya. Terima kasih Kak. Ya, bener banget. Oh ya, benar banget tadi yang dibilang sama Adiska. Jadi kalau misalnya kita berdebat hukum, itu tuh sebenarnya perdebatannya bukan perdebatan landasan hukum. Makanya kalau misalnya kalian ketemu ada di situasi kalian ini sedang di kompetisi debat, misal, terus itu lawan menyerang nih, misalnya menyerang dengan argumentasi yang sifatnya sangat normatif misalnya. Nah, kalian itu sebenarnya bisa balas, bisa ngebidas atau bisa menginterupsi. Kalau perdebatan kita ini bukan perdebatan normatif loh, gitu. Kalau misalnya perdebatan normatif, berarti namanya bukan perdebatan hukum. Namanya ini debat undang-undang. Kalau debatnya cuma sampai tahap berdebat undang-undang, masalah dogmatis ini sudah bukan bicara soal gagasan. Dan kalau misalnya seperti itu, ya hukum yang tidak baik pun berarti bisa saja ditaati dong gitu. Jadi kalau misalnya ingin debat undang-undang sudah dibubarkan aja gitu.
perdebatan ini gitu, karena perdebatannya adalah perdebatan hukum gitu, bukan perdebatan undang-undang. Nah, jadi kalian bisa argumentasikan seperti itu. Nah, dan kalian juga pertama ini kakak ketinggalan, kalau misalnya kalian berdebat, usahakan selalu ada solusi gitu. Solusi itu sebenarnya wujud dari gagasan yang ingin kalian tuju. Misal, kayak kalian pro nih kan sama legalisasi, ini kan memang status quo sekarang itu nggak disetujui nih sebenarnya, bukan nggak disetujui sih, negara itu menolak untuk melegalkan pernikahan yang berbeda agama di Indonesia. Jadi jadi akhirnya ya tidak ada gitu, tidak ada yang mengurus gitu persyaratan mulai dari permasalahan pelaksanaan pernikahan gitu, syarat-syarat pernikahan, karena merujuk ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu memang tidak disebutkan gitu, karena kan kenapa? Nah, kan harus ada landasannya tuh, kan bisa tuh kalau misalnya menurut Undang-Undang Perkawinan, ya yang namanya perkawinan itu adalah perkawinan yang sebenarnya kan perkawinan agama yang sah gitu. Jadi sifat negara itu hanya melegalisasi apa yang disahkan oleh agama. Jadi persoalannya kan sebenarnya kalau misalnya agama tidak mensahkan, berarti ya negara tidak mensahkan. Jadi sifatnya itu hanya administratif. Nah, tapi persoalannya untuk tim pro, kalian bisa masalah tadi penyelundupan hukum tadi gitu. Kalau misalnya masalah penyelundupan hukum tadi, akhirnya ya negara mau nggak mau kan juga mensahkan orang-orang yang menikah di luar negeri berbeda agama. Jadi sifatnya cuma administratif gitu. Jadi kayak nggak ada gunanya juga gitu kalau misalnya melarang-larang. Nah, kalian bisa mengargumentasikan seperti itu juga. Jadi baik, jadi itu antara yang disampaikan oleh tim kontra, kalian bisa lawan itu dengan fakta-fakta yang sifatnya aktual gitu. Nah, sehingga muncul nih gagasan filosofisnya, nanti ada bisa juga berkaitan tentang hak asasi tadi gitu. Terus itu tuh juga konsep negara yang sebenarnya kan negara ini tidak boleh ikut campur ke permasalahan-permasalahan yang sifatnya privat warga negaranya gitu. Nah, jadi itu sebenarnya kan gagasan-gagasan itu sebenarnya sudah ada tuh di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, jadi itu sebenarnya lebih ke kalau misalnya kita ngomongin substansi, ya akhirnya itu adalah balik-balik lagi soal pemahaman kita secara menyeluruh untuk mosi. Jadi dari pendalaman mosinya memang butuh waktu gitu untuk mendalaminya secara terus-menerus. Tapi catatannya tetap tadi kalau misalnya kita mau berargumentasi secara hukum agar lebih runtut gitu logika dan nalar hukumnya itu harus menjelaskan dan membagi atau memilah-milah argumentasi itu dari tiga landasan tadi, filosofis, yuridis, sama sosiologis. Soalnya itu yang membentuk gagasan hukum sebenarnya kan tiga itu. Jadi kalau misalnya ada keterbatasan masalah landasan hukum, ya kalian bisa lawan dengan argumentasi atau landasan yang lebih kuat lagi. Misalnya kalau landasan filosofisnya diperkuat atau landasan sosiologisnya dengan berbagai fakta-fakta yang sifatnya aktual. Makanya tadi bisa disertakan dengan data-data. Jadi argumentasi kalian itu bisa lebih kuat. Gitu. Baik, makasih Kak. Oh ya Kak, satu lagi nih terakhir. Nah, kalau dari Kak Safira, kalau misalkan Kakak jadi debat nih, nah terus Kakak di posisi tim pro, argumen Kakak yang bakal Kakak kasih itu sebagai argumen yang basic dan paling kuat untuk mosin itu apa ya Kak? Oke. Sebenarnya kalau misalnya untuk memperkuat argumentasi itu tuh memang itu memperkuat argumentasi secara filosofis, yuridis, sama sosiologisnya. Nah, apalagi untuk pembicara pertama juga harus memperkuat pendudukan mosinya lebih dulu, jadi kayak latar belakangnya, terus tuh masalah yang dipermasalahkan di tim kita itu harus kuat tuh dari awal tuh. Jadi kalau misalnya kalian ingin berargumentasi, bagaimana sih kuatnya, kalian harus ada tuh dasar-dasar filosofisnya, filosofis yang tujuan yang paling utama kalian ingin setuju atau tidak setuju itu untuk apa gitu. Misal kayak filosofisnya adalah untuk menjamin misalnya kepastian hukum. Nah, dijelaskan tuh kepastian hukumnya dengan dengan dukungan dari teori-teori yang berkaitan dengan mosi perdebatan. Misalnya kalau kalian ngomong tentang kepastian hukum, kalian bisa cari teori kepastian hukum gitu.
Jadi kalau misalnya untuk mewujudkan kepastian hukum, misalnya argumentasi kalian, nah kalian bisa cari teori-teori tentang kepastian hukum gitu. Nah, apa yang disebut dengan kepastian hukum? Terus tuh untuk terjadinya kepastian hukum itu harus memenuhi unsur apa saja berdasarkan teori itu memperkuat argumentasi kalian. Terus tuh kalau misalnya kalian berdebat yang membawa landasan yuridis gitu, kan bisa mulai dari yuridis paling tinggi tuh, yuridis konstitusional. Jadi yang paling abstrak sampai ke peraturan yang paling konkret. Misal yuridis konstitusional kita bisa mulai dari membedah pembukaan undang-undang dasar. Nah, kita bisa membedah pembukaan undang-undang dasar misalnya di tujuan negara tuh di alinea keempat. Kan ada tuh tujuan negara, kita bisa bedah tuh dari situ. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara yang gitu kan di situ kan untuk membentuk pemerintahan yang adil kan kayak gitu kan kalau misalnya di alinea keempat. Nah di situ tuh bisa dibedah, bisa dijadikan landasan yuridis konstitusionalnya. Nah turunannya itu baru kita masuk ke batang tubuh. Jadi kalau misalnya ngomongin kepastian hukum, berarti itu kaitannya apa dengan negara hukum bisa jadi gitu. Negara hukum kita ada pasal 1 ayat 3. Terus kita kalau mau ngomongin kepastian hukum itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar di pasal 27 tentang hak asasi manusia misalnya. Nah, terus itu secara sosiologis baru kalian tuh secara yuridis masih ada yuridis normatif itu di tahap undang-undang. Nah, undang-undangnya kalian bisa tuh. Jadi runtut tuh. Mulai dari pembukaan undang-undang dasar, terus itu batang tubuh undang-undang dasar, terus itu baru masuk ke dalam undang-undangnya. Nah, kalau bisa lebih spesifik, kalian lebih banyak dasar hukum sampai ke tingkat PP, itu boleh juga. Nah, terus itu baru ke sosiologi. Sosiologisnya itu adalah fakta kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Ternyata secara sosiologis dibutuhkan nih. Kenapa? Karena sudah banyak nih gitu masyarakat-masyarakat yang ternyata ya menikahnya beda agama juga gitu misalnya. Banyak yang terjadi penyelundupan hukum gitu. Ujung-ujungnya akhirnya negara itu juga cuma jadi apa? Jadi pemerintah yang melaksanakan fungsi administratif aja gitu. Kalau dia cuma fungsi administratif aja, sebenarnya nggak ada hak juga gitu negara untuk mencampuri urusan-urusan yang sifatnya privat warga negaranya gitu. Jadi itu sebenarnya kayak secara kebutuhan hukum itu tidak ada kebutuhan untuk melarang gitu pernikahan beda agama misalnya gitu. Jadi kan dibuktikan fakta sosiologis. Nah, kalian bisa sampaikan datanya misalnya dari berapa juta penduduk Indonesia ternyata hampir 20% sudah melakukan pernikahan beda agama gitu misalnya. Dan itu setiap tahun naik terus misal gitu. Jadi itu dibuktikan kalau misalnya kebutuhan masyarakat sekarang itu malah bergeser kepada untuk melegalkan pernikahan-pernikahan beda agama ini gitu. Nah, jadi kalau sudah runtut seperti itu, kalau argumentasi kalian lengkap pasti argumentasi kalian sulit untuk dipatahkan lawan. Nah, kalau misalnya kalian ada yang kurang satu aja, itu jadi mudah lawan untuk menyerang. Nah, makanya jadi sebenarnya adalah penguasaan argumentasi kalian dari segi filosofis tadi, yuridis kalian, sama sosiologis. Gitu. Baik, makasih banyak, Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Adiska dan juga saran dan komentar dari Kak Syafira sendiri. Untuk saudari Dita, tadi raise hand, apakah ada yang ingin ditanyakan? Suaraku kedengeran nggak ya? Masuk, Dita. Silahkan. Sebelumnya Kak, aku izin masuk. Aku mau bertanya Kak, tapi bukan mengenai mosi perdebatan hari ini, lebih ke arah teknis waktu pelaksanaan debat Kak. Eh, yang aku mau tanyain di sini Kak, kalau debat itu kan adalah salah satu seni untuk mendengarkan lawan gitu kan Kak, itu yang pertama. Terus juga bagaimana sih cara kita mengontrol emosi kita ketika dari lawan itu mulai menyerang gitu Kak. Nah, kalau aku pribadi memang udah cukup lama gitu kan Kak, nggak ikut lomba debate ini sendiri karena apa ya, aku ngerasa untuk pengontrolan emosi aku masih cukup kurang gitu Kak. Nah, yang ingin aku tanyakan gitu kan Kak, kalau emosi kita udah mulai agak
down gitu, kita nggak stabil emosinya, otomatis kan apa argumen yang ada untuk membalas interupsi lawan dan juga apa yang ingin kita sampaikan itu kan bisa jadi ngeblank kayak gitu kan Kak. Itu tuh Kak, gimana sih Kak cara untuk mengontrol emosi dan juga tetap tenang kayak gitu ketika lawan menginterupsi. Itu sih Kak kalau dari aku. Makasih Kak. Ya, ini pertanyaan bagus banget nih. Soalnya kayak itu problem hampir di semua orang ya. Makanya sebenarnya harapannya itu sparring sebenarnya juga untuk melihat sebagai sejauh mana gitu kalian bisa mengontrol emosi dan juga tingkat kepanikan kalian itu sejauh mana. Nah, kalau misalnya kalian ada lawan versus gitu, itu lebih enak gitu dilihatnya gitu. Sejauh mana kalian bisa mengatasi rasa panik, mengatasi rasa takut deg-degan, tapi karena monolog jadi nggak bisa diulas terlalu banyak soal itu. Nah, tapi untungnya tadi Ditan nanya soal itu, jadi bagus banget buka diskusi soal itu. Jadi memang apa ya, banyak faktor ya yang bikin kita bisa jadi emosional gitu ya pada saat berdebat. Faktornya bisa jadi memang dari diri kita sendiri, itu bisa karena kita nggak terlalu fokus misal, atau yang kedua juga bisa karena kita terlalu nervous, terlalu gugup, itu juga mempengaruhi kondisi emosi pada saat berdebat. Terus itu yang ketiga, penguasaan materi itu juga ada juga jadi salah satu faktor kita jadi sulit untuk mengontrol rasa panik pada saat di interupsi atau diserang oleh lawan. Nah, itu tuh biasa banget sebenarnya. Nah, tapi itu tuh akan teratasi akhirnya teratasi dengan jam terbang. Jadi itu semakin banyak kalian berlatih, semakin mudah kalian untuk menemukan solusi untuk bagaimana cara mengontrol emosi. Nah, tapi Kakak akan bagikan sedikit tips gitu kalau untuk mengatasi permasalahan itu. Yang pertama, kalian harus bisa harus bisa menjaga ritme pada saat berbicara. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu cepat gitu. Karena kalau semakin kalian cepat berbicara, kalian punya kecenderungan untuk mudah panik atau emosional gitu. Nah, jadi tuh nanti tadi tuh ada masa juga di pembicara pertama tadi ya, Revia, kakak juga lupa, itu tadi ngomongnya lumayan cepet banget tuh. Nah, entah karena gugup, entah karena emosinya masih belum diatur, itu banyak kecenderungannya. Jadi sebenarnya salah satunya adalah dengan tipsnya adalah pertama kali adalah menjaga ritme kalian berbicara. Jadi kalau misalnya kalian ngomong dari awal tuh udah cepet tuh, kalian tuh bakal ada di titik dimana kalian bingung mau ngomong apa lagi. Nah, di situ tuh titik lemah kita itu dimanfaatkan lawan tuh, diseranglah kita. Terus kita jadi panik tuh, gimana. Akhirnya jadi nggak bisa kontrol. Nah, ini sering banget kejadian. Nah, jadi tuh kan harus jaga ritme itu dari awal. Meskipun pada saat diserang kita pasti bakal tuh ritmenya bakal berubah juga. Biasanya yang awalnya tuh lambat, misalnya kayak diusahakan lambat, diusahakan pelan-pelan, tiba-tiba diserang tuh pasti biasanya lebih cepat tuh, karena udah muncul emosi. Makanya kalau misalnya kita udah cepat duluan, semakin diserang semakin ngeblank, semakin cepat, semakin nggak teratur lagi. Dan itu nanti bisa berpengaruh ke misalnya kalian dalam mengambil nafas gitu. Soalnya kalau misalnya sudah emosional atau panik, kita tuh sering lupa untuk nafas gitu saat berbicara gitu. Jadi saking cepatnya ngomong, lupa napas, keselak. Nah, sering banget tuh. Keselak tuh jadi kayak gitu. Jadi nggak bagus lagi, nggak menarik lagi, akhirnya ditonton oleh juri sama lawan gitu. Makanya tips pertama adalah menjaga ritme berbicara. Nah, jadi itu kalian bisa latihannya dengan cara pertama dengan ketukan. Jadi sambil kalian bicara itu sambil kalian ritmenya itu dipertahankan dengan ketukan. Jadi tek 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 dilihat tuh. Jangan sampai pokoknya mengikuti ketukan itu ngomongnya. Jadi tuh terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan cendekiawan saya dari tim Kontrai, sangat saya banggakan. Jadi kayak dari awal tuh pelan aja gitu, nggak usah terlalu terburu-buru. Nah, terus tuh yang kedua adalah menjaga intonasi. Nah, menjaga intonasi. Jadi kalau misalnya intonasi kalian tuh harus ada di titik
yang jangan terlalu tinggi gitu. Jadi intonasinya itu bisa bisa pelan gitu, jangan langsung naik gitu nadanya, nada intonasi berbicaranya itu jangan langsung, kan ada kan orang yang sangat terlalu bersemangat jadi intonasinya dari awal udah naik-naik tuh, terima kasih kepada moderator Dewan Juri gitu, ada yang kayak gitu kan. Nah itu kalian intonasinya pelan-pelan aja, jadi kayak disesuaikan dengan kebutuhan. Di saat kalian ingin meyakinkan juri, baru kalian intonasinya bisa ditinggiin. Jadi tapi kalau misalnya kayak untuk tahap pengenalan, terus itu tahap memberikan argumentasi, kalian nggak perlu kayak terburu-buru harus menaikkan intonasi bicara kalian. Nah, jadi itu cuman digunakan pada saat dibutuhkan aja. Misalnya pas lawan menyerang kita, ya kita bisa balik dengan memberikan intonasi yang lebih tinggi. Tapi untuk berbicaranya, ya kita menjaga intonasi agar nggak terlalu tinggi. Jadi, kalian bisa bisa gimana caranya? Oh ya, kalau misalnya kalian juga merasa sudah sangat emosi nih, sudah sangat emosional, kalian harus mudah-mudah peka juga ya terhadap diri kalian, dan tim juga. Nah, kita tuh sering kali mengingatkan juga ke tim-tim debat kalau pada saat latihan lomba, menjelang lomba, pesan kakak sama teman-teman tim itu selalu sama, kalian harus peka dengan keadaan teman kalian. Jadi kalau teman kalian itu sudah mulai tinggi-tinggi tuh, tinggi-tinggi gitu. Nah, tugas kalian fungsinya itu mengingatkan. Gimana cara ngingatinnya? Bisa dielus gitu, dielus punggungnya gitu, diingetin gitu. Kamu udah terlalu tinggi nih. Kamu jangan lebih tinggi dari ini gitu. Nah, pada saat sudah diingetin itu, kamu yang sedang berbicara juga harus peka terhadap diri kamu sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sudah mulai emosional atau sudah mulai panik atau kita sudah ngomong terlalu terburu-buru, biasanya ada rasa nggak nyaman. Ini berdasarkan pengalaman kakak. Nggak nyamannya kenapa? Kalian mulai ngos-ngosan bicaranya, terus itu ada rasa nggak enak di tenggorokan. Di tenggorokan kalian tuh berasa kering sekali. Nah itu sebenarnya tanda-tanda kalian sudah mulai emosional dan badan kalian berasa panas. Ini berdasarkan pengalaman kakak ya, beberapa kali lomba kalau sudah mulai emosional tuh kakak sudah merasa ngomong aja tuh capek gitu. Nah kalau misalkan sudah mulai merasa capek ngomong, kan harus mulai turunkan cara bicara kalian. Nah cara menanggulanginya kalau begitu kalian sudah merasa tidak nyaman saat berbicara, kalian bisa alihkan dengan cara menyapa dewan juri atau orang-orang yang nonton debat gitu. Jadi begitu kalian sudah merasa sangat panas, kalian langsung bilang dewan juri terhormat dengan cara nyapa. Karena kalau kita nyapa, kita otomatis langsung berusaha untuk menurunkan kan, karena kita berusaha untuk ramah gitu. Nah, pada saat kita berusaha untuk ramah, tentu pasti kita akan menurunkan intonasi, menurunkan cara bicara kita. Nah, nanti setelah sudah mulai terkontrol, kita akan balik lagi ke ritme awal. Jadi balik lagi ke ritme awal. Nah, jadi tuh kayak di dalam otak kalian kan juga sambil itu juga sambil berpikir kayak seperti ada ketukan gitu di dalam otak kalian, tek 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 gitu. Ritmenya jangan sampai jadi cepet. Nah, itu tips yang kedua. Nah, itu tips yang ketiga. Jadi tips yang pertama tadi adalah menjaga ritme bicara, terus yang kedua adalah menjaga intonasi, yang ketiga itu kalian harus peka dengan diri kalian. Kalau sudah nggak nyaman, kalian bisa alihkan dengan cara menyapa dewan juri dan lain-lain. Yang keempat, tipsnya adalah kalian harus ini butuh bantuan orang lain tadi kakak bilang, butuh bantuan teman tim kalian, harus peka gitu. Teman tim kalian harus peka untuk mengingatkan kalian. Nah, sisanya yang kelima tipsnya itu adalah ya berlatih. Semakin sering berlatih, semakin banyak jam terbang, semakin baik gitu untuk kalian bisa mengatasi atau mencari solusi untuk mengatasi masalah tadi. Gitu. Iya. Baik, terima kasih Syafira atas tanggapannya. Pada Dita, apakah ada pertanyaan lebih lanjut atau sudah cukup? Oke, sebelumnya makasih Kakak Syafira. Mungkin ini pertanyaan terakhir gitu kan Kak. Masih tentang emosi juga itu tentang kepercayaan diri gitu kan Kak. Karena ada nih belum apa-apa kalau kita tanding keluar, aduh kita ngeliat lawan kita udah kayak ngelawan universitas lain yang di Jawa yang
grade-nya lebih tinggi kayak gitu loh Kak daripada kita kayak itu kan otomatis belum apa-apa gitu kan, mental kita itu udah down duluan kayak gitu. Jadi kayak secara tidak langsung itu kan itu tuh mempengaruhi pola pikir kita. Aduh, ini pasti kalah nih, inilah itulah gitu Kak. Itu sih kalau dari aku. Gimana sih Kak supaya bisa kayak positive thinking kayak gitu walaupun ya memang lawannya cukup berat kayak gitu Kak. Itu sih Kak kalau dari aku. Ya, itu tuh sebenarnya kan overthinking ya. Itu tuh kadang kalau misalnya debat tuh, aduh lawannya siapa ya gitu. Kalau misalnya dia dari universitas ini. Nah, sebenarnya itu tuh kayak pikiran-pikiran yang kalian itu harus buang jauh-jauh gitu, jauh sebelum kalian bertanding itu, kalian pokoknya sudah siap aja tuh dengan konsekuensi yang ada gitu. Kalian harus yakin pasti semua lawan yang ikut kompetisi ini orangnya hebat-hebat semua. Itu yang pertama. Nah, tapi meskipun hebat kan harus tanamkan dalam diri kalian kalau misalnya sehebat apapun orang, pasti bisa dikalahkan, gak ada yang mustahil. Itu dulu. Jadi walaupun kita harus ngakuin dulu, oke, mereka pasti hebat gitu, tapi aku pasti bisa ngalahin. Maksudnya kayak setiap manusia itu pasti punya peluang yang sama gitu. Punya peluang sama. Jadi kalian tuh sebenarnya 50-50 juga. Kenapa? Karena lawan juga pasti berpikir kita hebat. Ya dong gitu. Gak mungkin lawan ngerasa ini cupu. Mereka pasti punya ketakutan yang sama juga sama kalian. Jadi sebenarnya ya peluang kalian tuh 50-50 juga gitu. Jadi kalian harus buang jauh-jauh tuh masalah itu. Pasti ada rasa takut ya gitu. Nah, tapi itulah makanya fungsi berdebat itu kan dalam bentuk tim. Kalian itu satu tim harus bisa saling menguatkan gitu. Jangan sampai ada salah satu yang merasa nggak bisa gitu, yakin gitu. Kan saling menguatkan. Dan tipsnya juga, kalau misalnya kalian ada di titik pasti ada merasa kayak takut dan ragu, kalian alihkan ke atau fokuskan pikiran kalian ke hal yang lain gitu. Misal daripada kalian berpikir siapa lawannya dan bisa atau enggak menangnya, mending kalian berpikir bagaimana cara menang. Jadi daripada kalian pikir bisa menang atau enggak, lebih baik kalian pikirkan gimana cara menang gitu. Nah, kalau misalnya kalian merasa sudah berpikir gimana cara menang, kalian tuh banyak hal yang lebih bisa dipikirin gitu. Jadi gimana yang cara menang kan bisa jawabannya bisa dengan cara latihan lebih rutin. Terus itu yang kedua bisa dengan memperdalam emosi lebih dalam lagi, mencari sumber-sumber substansi yang mendukung argumentasi kita agar lebih kuat. Jadi tuh pikirannya jadi terkuras untuk mencari hal-hal seperti itu daripada mikirin lawannya siapa dan lain-lain. Karena itu sebenarnya fungsinya adalah menyibukkan diri. Semakin sibuk kalian, semakin nggak akan terpikir tuh. Jadi tuh kayak tiba-tiba, oh udah saatnya tampil aja nih gitu. Karena kalian sudah sibuk ke mempersiapkan argumentasi kalian aja gitu. Jadi caranya itu adalah dengan mengalihkan fokus. Karena gimana ya, pikiran itu mau sehebat apapun kita pasti kayak ada rasa, karena kita juga ada di titik itu juga. Apalagi ini kakak juga diskusi sambil sharing pengalaman. Waktu itu kakak lomba di debat nasional itu di UIN Syarif Hidayatullah. Waktu di semifinal sebenarnya kan kalau di lomba itu nggak disebutkan tuh alma maternya, pasti disembunyikan. Jadi pasti dikasih nama tim gitu, dikasih nama tim, entah nama timnya itu dari ahli gitu atau dari kawan gitu. Bisa pokoknya nggak disebutkan gitu kan, karena untuk menjamin objektivitas juri gitu. Jadi nggak terganggu dengan masalah alma mater. Nah, jadi sebenarnya kalian tuh nggak usah mikir gitu siapa ini dari universitas siapa, karena yang kalian nggak tahu juga siapa. Nah, cuman waktu kakak masuk semifinal itu, kakak kenal sama orang ini, kenal sama lawannya. Karena kenapa? Lawannya ini sudah seliweran masuk TV. Lawannya itu sudah seliweran masuk TV, sudah masuk ke mata Najwa, sudah pernah diwawancara oleh Najwa Shihab. Jadi kakak tahu orang ini dan alma maternya waktu itu. Mungkin kalian nggak kenal, dia itu dari Universitas Indonesia, namanya Ziko, dan dia itu sudah 2 kali diundang ke Mata Najwa, karena dia itu salah satu mahasiswa hukum pertama yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi waktu itu.
Jadi tidak ada mahasiswa yang tidak kenal Ziko pada saat itu. Nah, termasuk kakak sudah kenal sama dia. Dan beberapa kali kakak juga sudah pernah ketemu di kompetisi sebelumnya, meskipun waktu itu dia bukan mengikuti kompetisi debat. Jadi kakak sudah tahu nih. Jadi kalau misalnya kalian searching Ziko namanya ZICO, Ziko, itu terkenal banget sudah. Jadi kakak tahu, waduh, lawan Universitas Indonesia di semifinal, kayaknya nggak masuk final deh, kayaknya kalah deh. Sudah kayak gitu. Kakak juga ngomong sama teman tim kakak tuh, udah gimana ya gitu, itu lawan UI gitu, kayaknya itu gitu. Nah, tapi balik lagi, gimana cara memperbaiki mindset itu loh, gitu. Sehebat apapun orang ini gitu, kita sama-sama punya peluangnya sama kok untuk menang, sama-sama 50-50 gitu. Jadi itu alma mater itu nggak ada hubungannya dengan kemampuan individu gitu. Soalnya kenapa? Banyak juga kok, nggak selalu UI juga kok yang juara satu gitu. Orang debat Mahkamah Konstitusi aja UI nggak pernah menang juara satu gitu. Dulu kata gitu. Soalnya yang menang juara satu debat konstitusi juga banyak, Win Syarif Hidayatullah gitu ya. Maksudnya universitas-universitas yang selama ini bahkan nggak terlalu orang tahu gitu. Jadi itu sebenarnya chance-nya sama gitu. Terus itu kakak juga dikuatkan oleh tim. Makanya tadi lagi-lagi kalau kita ngomongin masalah berdebat, itu kerja sama tim juga penting banget buat kalian. Nah, jadi itu memperbaiki mindset itu, dan kakak balik lagi tadi mengalihkan fokus kakak dari lawannya siapa dan bisa menang atau enggak ke apakah nanti akan kalah gitu, ke bagaimana sih cara biar bisa menang. Jadi lebih ke situ. Dan ternyata setelah dicoba pada saat itu malah jadi excited gitu, jadi excited. Kenapa? Karena semakin kuat lawan kalian sebenarnya itu semakin baik. Kenapa? Soalnya itu tuh akan membantu kalian berprogres lebih cepat gitu. Yang kadang kalian tuh merasa nggak apa ya istilahnya, kalian tuh yang bisa mendorong kalian ke titik tertinggi kalian tuh ya lawan kalian yang kuat itu. Semakin kuat lawan kalian, semakin kuat juga kalian akan dipush gitu kan, bakal terus didorong sama lawan kalian biar melewati batas-batas yang kalian sendiri nggak percaya kalau kalian bisa jadi sehebat itu pada saat tampil. Kakak waktu setelah tampil tuh, kok bisa sih tampil sebagus itu, malah heran sendiri gitu pada saat setelah tampil itu gitu. Karena kenapa? Ya karena lawannya emang worth it gitu untuk dilawan, dan itu bagus, Jadi kalian nggak boleh sedih. Jadi terlepas kalian kalah atau menang, kalian merasa karena perdebatannya bagus, lawannya hebat, kalian merasa ini adalah perdebatan akademis yang memang kalian ingin tuju gitu. Jadi nothing tulus aja gitu. Jangan terlalu dibebani dengan ingin menang, tapi lebihnya sudah nothing tulus aja. Kalau misal perdebatannya ada perdebatan hebat, lawannya kuat, dan kita bisa ngimbanginnya, ya kan itu sebenarnya itu yang dituju, adalah perdebatan yang akademis tadi. Jadi membangun dialektika itu yang lebih penting. Dan juga membantu proses kalian. Sebenarnya itu sih. Baik, terima kasih kepada Kak Syafir atas tanggapan dari pertanyaan Dita. Gimana Dita? Apakah ada pertanyaan lebih lanjut atau sudah cukup? Baik, udah cukup. Makasih Kak Safira. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya akan mencoba bertanya kepada peserta yang hadir di Zoom malam ini, apakah masih ada yang ingin mencoba menyampaikan argumentasinya seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita tadi, dan juga setelah mendengar saran dan juga tanggapan dari Kak Syafira, apakah ada yang ingin mencoba menyampaikan argumentasinya? Jika ada, boleh raise hand atau chat di Zoom meeting ini, teman-teman. Baik, jika tidak ada dari teman-teman peserta yang akan mengajukan pertanyaan lebih lanjut atau ingin mencoba menyampaikan argumentasinya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Syafira atas mentor hari ini dan komentar dan tanggapan serta sarannya kepada peserta pada Zoom meeting malam ini. Berakhirlah sudah pertandingan yang kita adakan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah memberikan argumen terbaiknya.
Ditunggu teman-teman untuk keikutsertaannya dalam perlombaan selanjutnya. Selanjutnya adalah pengumuman Best Speaker dan penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh Manager of Public Speaking. Baik, Best Speaker pada Locus Debate Training volume kedua ini adalah kepada pembicara Adiska Putri. Selamat kepada Adiska, kepada operator dimohon untuk mendokumentasikannya. Baik, terima kasih moderator. Adiska, selamat sebagai Best Speaker dalam Locus Debate Training volume kedua pada malam hari ini. Berikut kami berikan sertifikat agar menjadi motivasi bagi Adiska dan juga teman-teman lainnya. Semoga sertifikat ini dapat berguna pada kesempatan yang akan datang. Sekali lagi selamat Adiska. Terima kasih banyak, Kak. Boleh ditunggu sebentar? Oke, lanjut. Baik, terima kasih kepada Kak Nadia dan juga operator. Selamat kepada Adiska karena terpilihnya menjadi Best Speaker. Ditunggu partisipasinya dalam perlombaan debat di selanjutnya. Baik, untuk tim atau pembicara yang belum berkesempatan menjadi Best Team atau Best Speaker pada malam hari ini, jangan berkecil hati karena kalian juga yang terbaik pada malam hari ini karena sudah berani menyampaikan argumentasi terbaiknya. Baik, dengan berakhirnya pengumuman Best Speaker tadi, maka berakhirlah pula rangkaian acara kita pada malam hari ini. Saya Elizabeth Divani Tampu-Bolon selaku moderator, mewakili segenap kepanitiaan yang bertugas, izin menyampaikan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Syafira yang telah meluangkan waktunya, serta saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Sungguhlah manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah acara ini, semoga bisa memberi manfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Kak Syafira, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya malam ini, Kak. Sama-sama, makasih semuanya, sukses selalu. Aku Ya, juga terima kasih, labor. Kak. Gitu dong. Terima kasih teman-teman yang udah join, udah boleh live ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Thank you, Kak. Ya, thank you Adiska, thank you juga Revia, Zara, Firda, makasih juga udah join, makasih Rinda, makasih Kak Aska.